absen 6. Saya Indi Febrizaya Ningrum absen 1. Saya Natasha Putri Wulandari absen 15. Saya Julia Priya Agustini absen 5. Satu, Fusion Splicer. Fusion Splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan serat optik ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core serat optik, di mana serat tersebut terbuat atau berbasis kaca dan mengimplementasikan suatu daya listrik yang telah dirubah menjadi sebuah media sinar berbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Perlu kalian ketahui bahwa Fusion Splicer ini haruslah memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan hasil penyambungan yang sempurna karena pada saat penyambungan tersebut akan terjadi proses pengelasan media kaca serta peleburan kaca yang akan menghasilkan suatu media di mana media tersebut akan tersambung dengan utuh tanpa adanya celah-celah. Hal ini dikarenakan media tersebut memiliki senyawa yang sama. Proses penyambungan menggunakan Fusion Splicer. 1. Caranya, letakkan kedua ujung fiber yang akan disambungkan harus mendekati ujung batang dioda dan juga tidak boleh melebihi ujung dari batang dioda. 2. Cek posisi kedua ujung kabel pada layar LCD pada Fusion Splicer. Jika posisi kedua ujung telah sesuai, maka dapat dilakukan penyambungan. 2. Miller Stripper. Miller Stripper adalah alat luar biasa yang direkomendasikan untuk mengupas serat berlapis 250 pm. Fungsinya untuk memotong atau mengupas kulit dan daging kabel. Cara menggunakannya yaitu letakkan kabel fiber optik yang ingin dipotong atau dikupas dan posisikan dengan benar. Lalu potong atau kupas seperti menggunakan gunting pada umumnya. 3. Cleaver fiber optik. Cleaver fiber optik adalah alat pemotong yang membuat potongan permukaan ujung fiber optik. Cleaver berguna untuk memotong core dengan kulit kabel yang terkelupas. Dengan menggunakan alat ini, core akan terpotong dengan rapi dan dapat diteruskan pada tahap jamping. Sama seperti menggunakan alat mencungkil ketupat saat memotong kaca, roda atau bilah, pisau pemotong fiber membuat potongan yang sangat kecil pada fiber terlebih dahulu. Kemudian fiber ditekan pada potongan kecil untuk memaksanya putus pada sudut 90 derajat dan memperlihatkan cermin seperti permukaan ujung fiber. 4. Optical Power Meter. Optical Power Meter adalah instrumen uji yang digunakan untuk mengukur kekuatan peralihan fiber optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel fiber optik secara akurat. Digunakan untuk melakukan pengukuran atau penilaian total redaman dari loss yang terdapat pada kabel serat optik secara akurat. Fungsi OPM lainnya adalah digunakan untuk mengukur kekuatan dari sinyal suatu cahaya yang ditransmisikan melalui kabel serat optik. Cara menggunakan optical power meter untuk mengukur daya cahaya yang ditransmisikan di serat optik. Pertama, mengukur serat optik yang sudah terpasang dan memiliki cahaya yang ditransmisikan di dalamnya. Kedua, cara mengukur atau menguji serat optik dengan bantuan OLS. Cara menggunakan OLS. Yang pertama, pasang satu ujung serat fiber dengan konektor ke adapter TX di OLT dan konektor di ujung satunya ke adapter OPM. 2. Nyalakan OPM dengan menekan tombol power. 3. Lihat spesifikasi OLT terkait panjang gelombang atau wavelength yang dipancarkan olehnya. Lalu sesuaikan panjang gelombang yang ada di OPM dengan data tersebut. Lakukan penyesuaian dengan menekan tombol lambda. 4. Lihat display OPM, maka kamu bisa melihat daya yang diterima oleh OPM, yang artinya itu adalah daya yang dipancarkan oleh OLT. 5. Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR. Optical Time Domain Reflectometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu. Fungsinya: 1. Mengukur loss dalam satuan panjang. 2. Melakukan evaluasi pada sambungan dan juga konektor. 3. Fault Location. Cara menggunakannya: 1. Sinyal cahaya akan dimasukkan ke dalam kabel fiber optik. 2. Sebagian sinyal tersebut akan dipantulkan kembali sehingga dapat diterima oleh penerimanya atau receiver. 3. Sinyal balik yang berhasil diterima akan dikategorikan sebagai loss. 4. Waktu tempuh yang diperlukan sinyal akan digunakan dalam menghitung jarak. Optic Identifier. Optic Identifier adalah alat penting untuk pemeliharaan optik yang digunakan untuk pekerjaan identifikasi serat tak rusak. Dapat mendeteksi di lokasi kedua SM dan serat MM. Fungsinya untuk mengetahui arah sinyal dengan petunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. Cara menggunakannya yaitu: pertama, tempelkan kabel pada OV lalu dorong. Jika muncul trafik maka sudah aktif. 7. VFL Visual Fault Locator. Visual Fault Locator adalah alat yang digunakan untuk memverifikasi kontinuitas serat optik multimode atau mode tunggal lebih dari 2 km. Fungsi Visual Fault Locator atau Center Fiber Optic 1 MW
adalah alat kerja fiber optik yang berfungsi untuk mengecek kabel fiber secara visual dengan jarak maksimal 5 km. Cara penggunaannya, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membersihkan ujung konektor dan memeriksanya dengan mikroskop. Jika hasil akhir permukaan dapat diterima, VFL dapat dihubungkan ke konektor optik, tidak boleh dilihat secara langsung selama pengujian ini. 8. Fiber optic adapter merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lain. Cara memasang fiber optic adapter yaitu 1. Siapkan kabel fiber optik. 2. Potong kabel optik seperlunya saja. 3. Masukkan tutup konektor atau cap ke kabel. 4. Kupas kulit kabel sepanjang 55 mm menggunakan lap cutter. 5. Kupas dan sisakan buffer tube sepanjang 24 mm. 6. Kupas coating menggunakan fiber striper. 7. Potong cladding dengan fiber cleaver dan sisakan sepanjang 10 mm. 8. Lepaskan jig dan cek posisi penutup. Cek apakah terdapat banding. 9. Lalu pasang penutup. 10. Dan fast konektor siap dicoba dengan optical fiber optic. 9. Light source. Pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilaluinya. Misalnya untuk mengukur suatu rendaman jalur A to N to N, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi signalnya. 10. Bit error rate test atau BERT. BERT adalah sebutan metode pengetesan untuk lintasan komunikasi digital yang menggunakan pola yang telah dibentuk stres yang terdiri dari urutan yang logis dan nol yang dihasilkan oleh generator pola tes. Bit error rate berfungsi untuk menguji seberapa banyak kesalahan pembaca di sisi penerima setiap detiknya.